Selamat pagi kawan. Pagi hari ini aku lagi ada di Bukit Doa Immanuel yang ada di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Aku akan mengikuti bagaimana explore yang ada di Bukit Doa ini. Ikuti perjalananku ya. Gas! Kawan, perjalananku dari kota Solo menuju Jawa Timur menempuh perjalanan sekitar 3,5 jam. Dengan via tol, maka sampailah aku ada di Kabupaten Pandaan menuju Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Tempat yang akan kutuju disebut dengan Bukit Doa Immanuel. Kali ini perjalananku sudah ada di depan dari Bukit Doa Immanuel, dan aku siap untuk masuk ke dalam dan eksplor ada apa saja di dalam. Menariknya sekali, Bukit Doa ini bukan hanya sekedar bukit doa, tetapi tersimpan kekayaan alam mulai dari pepohonan, tanah, taman, dan airnya. Ketika memasuki kawasan Bukit Doa, ada beberapa yang menjadi larangan harus kita taati ya teman. Dan di sini sudah tampak sekali jalannya memang bisa untuk roda 4 maupun untuk roda 2. Ketika sudah masuk, kita akan izin. Setelah izin, kita akan dipersilakan untuk turun ke bawah. Selain sebagai tempat doa, di sini juga menyediakan tempat untuk menginap. Seperti tempat aku menginap ini, satu kamar dihargai 300.000 mendapatkan satu kali makan. Nah, penasaran seperti apa? Kita akan cek. Kebetulan aku ada di J119. Yuk kita akan eksplor seperti apa kamar ada di dalamnya. Kuncinya sudah memakai kartu ya teman, jadi sudah sangat aman dan rahasia sekali. Oke teman, aku sudah masuk nih. Ini kamar mandinya. Jadi langsung terus ini langsung ya. Ini tempat tidurnya. Ada lukisannya. Ini ada tempat tanduk dan di sana tempatnya. Oke, kita lihat kamar mandinya. Ada wastafelnya, terus ada showernya ya. Oke. Bukit Doa merupakan tempat untuk berdoa bagi umat Kristiani. Bisa datang untuk sekali doa ataupun berdoa puasa, bahkan untuk juga bisa menginap. Bukit Doa Immanuel ini didirikan oleh Yayasan Mawar Saron yang memiliki tujuan utama mewadahi bagi umat Kristiani untuk berdoa tanpa dibatasi dengan berbagai paham aliran apapun. Di dalam Bukit Doa maka kita akan mengenal berbagai bentuk tempat untuk berdoa. Sebut saja ruang doa pribadi ini yang kebetulan aku bisa lihat di dalamnya. Seperti kamar kecil, di dalamnya ada matras, terus ada meja kecil untuk berdoa. Yang menarik di bagian tengah dari Bukit Doa Immanuel ini ada sebuah replika dari ikan besar yang memang kemungkinan diambil dari kisah tentang ikan besar Nabi Yunus. Ikan ini pun bisa menjadi ikonik tersendiri tentang Bukit Doa Immanuel. Ikan ini berada di tengah-tengah kolam, menjadi tempat senter yang bisa dipandang dari berbagai penjuru. Dari gazebo-gazebo, ruang makan, ruang pertemuan, bahkan sampai puncak. Ini aku berada di sebelah barat dari ikan besar, maka kita akan bisa melihat langsung bagaimana jajaran-jajaran meja dan kursi tempat untuk makan. Taman-taman di sini memang sangat indah sekali. Bahkan kita akan menemukan beberapa replika yang berada dari Alkitab. Sebut saja replika dari kaki Dian yang merupakan sebagai tempat penerang. Di sini juga menjadi bentuknya raksasa ya teman. Di Bukit Doa Immanuel, kaki Dian ini disebut menoreh karena memiliki lambang-lambang tertentu yang berada di Bukit Doa Immanuel. Di taman ini ada berbagai jenis pohon-pohonan yang menambah keasrian
mengenalkan bahwa Tuhanlah pencipta alam semesta dengan segala keindahannya yang dapat kita nikmati. Seperti taman yang ada di tengah-tengah dari Bukit Doa Immanuel ini, kita bisa melihat beberapa pohon khas Timur Tengah, sebut saja pohon palem. Selain itu, kita juga dapat melihat tentang sumur Yakub yang sudah tertulis sesuai dengan ayat Alkitabnya. Dan di sini bentuknya berwarna putih dan kita bisa melihat sampai ke dalamnya. Hanya tidak terlalu dalam karena mungkin bisa membahayakan. Di sini lengkap dengan hewan untanya yang memang menjadi hewan yang minum di sumur Yakub sendiri. Selain itu, kita juga bisa diarahkan tentang replika bangunan yang di dalamnya ada berbagai bentuk ukuran dari kecil sampai besar yang mengingatkan akan mukjizat Tuhan yang pertama, yaitu air menjadi anggur. Kita juga bisa melihat tentang Menara Babel, sebuah kejadian yang ada di kitab Kejadian, bagaimana bangsa yang ingin mempersatukan berbagai bahasa dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu, sehingga Menara Babel ini tidak menjadi sebuah menara yang diinginkan. Replikanya tidak terlalu besar tetapi cukup mewakili. Selanjutnya di sini juga ada yaitu replika dari kemah suci. Di sini ada sebuah bangunan dari bata dan di atasnya ada tabut perjanjian dan di dalamnya lagi ada kerubim. Replika berikutnya adalah penggilingan. Ini cerita di mana dalam perjanjian baru penggilingan digunakan untuk menggiling seperti anggur maupun minyak zaitun. Karena pada zaman itu belum ada teknologi yang memadai, sehingga penggilingan seperti ini akan menjadi alat yang umum pada zaman itu. Selanjutnya replika dari domba yang sebagai tempat pengorbanan Ishak dari Abraham tentang pengikhlasan anaknya untuk dikorbankan. Tetapi karena Tuhan mengerti isi hati Abraham, maka Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Selanjutnya di sini juga ada replika dari burung Raja Wali yang terkenal dari kitab Yesaya pasal yang ke-40. Hanya bentuknya ada di atas sana, guys. Selanjutnya Bahtera Nuh. Ini salah satu bangunan yang utama dan besar dan menjadi ikonik yang ada di Bukit Doa Immanuel. Bangunan yang memang kelihatan sekali dari kayu dan dibuat sedemikian rupa, lengkap dengan ornamen ada di jendela bahtera maupun hewan-hewan yang ada di luar yang hendak masuk ke dalam. Bahtera ini sendiri ditaruh di bagian bukit atas sehingga seperti tepat ketika Nuh menerima perintah untuk membuat bahtera ada di atas bukit. Ada beberapa hewan yang terlukiskan dalam bentuk di sini, ada beberapa hewan yang menyerupai sedang berjalan menuju ke pintu utama. Karena aku penasaran, maka aku akan mencoba untuk masuk ke dalam. Walaupun replika, tapi seakan-akan benar-benar ini adalah kapalnya atau bahteranya. Di dalamnya juga bukan hanya sekedar di luar, tetapi juga kita bisa menemukan ternyata sebagai tempat untuk peribadatan. Bahkan ini ada bisa naik ke atas ya teman, tapi aku cukupkan di sini. Selanjutnya ada replika dari 5 roti dan 2 ikan yang dibentuk dalam bentuk relief di dinding, mengisahkan tentang mukjizat yang berlimpah-limpah. Di taman ini ada berbagai bentuk bangunan penginapan yang bisa digunakan para pengunjung dengan berbagai variatif harga. Oh ya, teman, di sini masuk sini tidak dibayar atau tidak dipungut biaya berapapun, alias gratis. Hanya kita bisa memesan berbagai makanan yang bisa kita gunakan untuk menikmati siang maupun sore maupun pagi, dan tidak boleh membawa makanan dari luar. Selanjutnya kita akan menuju ke Taman Getsemani. Dari tulisan
Getsemani kita akan langsung disuguhkan pemandangan patung tentang Tuhan yang sedang memecah-mecahkan roti. Perjamuan terakhir ya. Lalu kita akan diajak untuk berjalan ke dalam, dan di sini itu banyak sekali pohon-pohon yang hijau dan berbagai tanaman anggrek. Di sini ada replika patung Alkitab ya, dengan lereng yang hijau dari rerumputan. Di sebelah kiri jalan kita akan menemukan sebuah kolam yang berisi ikan berbagai jenis. Kita melihat menjulang tinggi pepohonan-pepohonan yang menambah keasrian kehijauan sekaligus tanaman-tanaman tropis yang Indonesia miliki. Kalau kita akan teruskan berjalan, akan menemukan burung lovebird. Lalu kita akan diajak untuk masuk ke dalam lagi. Ini perjalananku ke arah timur ya, tepatnya ya. Ini semakin hijau kelihatannya, dan ini tuh pohon-pohonnya segar-segar dan sehat-sehat. Welcome home. Ada apa di dalam? Di sini langsung sekitar 50 meter akan ada gazebo-gazebo. Terus ada kolam, itu yang menjadi sumber dari mata air yang ada di Bukit Doa Immanuel ini sendiri. Ada jembatan gantung yang terbuat dari kayu yang bisa dilewati. Hanya agak sedikit bergerak-gerak ya, memang namanya jembatan gantung. Tetap hati-hati, akan ada pengait dan tali seling yang bisa menjadi pegangan. Dari balik pepohonan akan tampak sawah-sawah yang sedang terairi oleh air, sehingga bisa digunakan para petani untuk menanam padi. Bila kita berjalan lebih dalam, kita tidak perlu khawatir karena di sini sudah dipasang paving, sehingga kita bisa memilih tempat-tempat sesuai dengan alur dari jalan paving sendiri. Dan semakin ke dalam, ini banyak sekali replika lagi, seperti onta yang aku kunjungi, lalu gembala dan domba yang menjadi kisah di dalam Alkitab. Bagaimana seorang gembala yang bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Kebetulan ini musim penghujan, maka cocok sekali dengan background rumput yang hijau. Baik teman, aku akan lanjutkan perjalanan. Ini aku menuju ke sebuah tempat yang sangat menarik, karena di sini tidak lagi akan ketemu banyak pohon, lebih sebagai ruang terbuka. Di sini ada replika kuda jantan ya. Lalu aku menemukan mesbah Ishak, ini yang seperti tadi ya. Hanya yang ini dombanya itu sudah ada di atas. Ini sebagai pengganti tadi ya. Kalau tadi dombanya masih di luar, ini sudah di atas. Ini sudah dalam, sebentar lagi mau sebagai persembahan. Lalu aku menemukan lagi, yaitu perahu yang digunakan Petrus untuk mencari ikan di Danau Galilea. Ini ada batu yang bertumpuk-tumpuk ada di taman ini ya, yang dialiri air yang cukup deras. Lalu aku terperangah dengan salah satu petani yang sedang membajak sawah dengan kerbaunya atau sapinya. Ini seperti ilustrasi kalau membajak jangan menoleh ke belakang. Lalu replika lagi, yaitu kuda jantan yang sedang berlari dengan bulunya yang sangat lebat sekali, tepat seperti berlari di atas rumput hijau. Selanjutnya teman, ini ada tulisan anjungan dan air terjun. Karena namanya menarik dan hijaunya ini mewakili tempat yang sangat indah, maka aku akan masuk ke dalam. Di dalamnya ini banyak sekali pohon yelo ya, pohon yang menjuntai. Di sebelah kiriku ini ada burung Raja Wali. Di sebelah kanan ada kali kecil ya, yang mengaliri beberapa sawah di bawah. Di sini ada paving yang lebarnya itu 1 meter dan memanjang. Jadi di sini hanya untuk
pejalan kaki, tidak boleh ada kendaraan roda 2. Untuk menuju air terjun sudah ada papan petunjuknya, sehingga kita tinggal memilih alur paving yang mengarah ke air terjun tersebut. Dan tamannya ditata dengan begitu epik, dengan bunga-bunga berwarna-warni dan berbagai warna-warni juga daun-daun yang ada di taman ini, seperti kuning, hijau, merah, merah muda, merah. Air terjun Bukit Dua Immanuel itu tingginya sekitar 3-5 meteran, dan alirannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, tapi cukup untuk bermain dan keceh ada di sini. Di depan air terjun ada mini shelter ya, digunakan untuk berteduh ketika panas maupun hujan. Halo, selamat pagi guys. Pagi hari ini aku lagi ada di Bukit Dua Immanuel yang ada di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Ini ada air terjunnya ini, ujung bagian dari Bukit Doanya. Keren ya. Setelah puas jalan-jalan di situ, aku akan lanjutkan balik dan akan menemukan jalan paving yang lain. Di sini ada replika globe yang besar yang berisi dengan berbagai benua dari Arktik sampai Antartik. Di sini juga akan menemukan rusa dengan tanduknya yang begitu memukau. Lalu perjalananku aku lanjutkan dengan lapangan yang berumput hijau dan sangat asri sekali. Di sini tuh suasananya syahdu dan sejuk sekali, kita bisa duduk-duduk di sini. Bukit Dua Immanuel bukan hanya sebagai tempat untuk berdoa, tetapi juga sebagai tempat untuk pelestarian alam. Tempat ini juga bisa digunakan untuk acara retreat dengan berbagai kegiatannya. Selain itu, di sini juga disediakan untuk acara wedding. Di Welcome Home ini, kita juga bisa menyaksikan kegiatan seperti pernikahan outdoor, sehingga resepsinya bisa langsung ada di lapangan ini. Selain itu, kita juga bisa menemukan Taman Getsemani, di mana Tuhan sedang berdoa. Di sini juga kita akan menemukan replika tangan sedang berdoa, yang menunjukkan bahwa doa itu penting, bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Di sana ada replika Tuhan yang sedang berdoa, tepat persis seperti yang diceritakan di Taman Getsemani. Lalu aku menuju ke tempat-tempat bilik-bilik yang digunakan sebagai tempat untuk berdoa. Kalau tadi bangunan tembok permanen, yang di sini justru dari kayu-kayu yang dibagi menjadi dua, yaitu untuk kiri itu kaum wanita, sedangkan kanan untuk kaum pria. Ya, memang dibedakan untuk tempatnya. Di depan dari kamar doa ini ada lapangan yang tidak terlalu luas, tetapi memiliki pemandangan yang sangat indah. Bagi kawan-kawan semuanya yang ingin membawa rombongan doa di sini, lebih baik untuk bertanya dulu atau registrasi supaya tidak kehabisan kuota dan bisa milih sesuai keinginan. Di sini indah sekali, jangan sampai kita kotori dengan sampah-sampah yang tidak berguna. 25 tahun Taman Doa ini sudah berdiri dan terus dilestarikan untuk kesejahteraan iman dan juga kesejahteraan bumi akan keindahan alamnya. Tanpa terasa,
Aku sudah ada di penghujung dari Bukit Doa Immanuel. Itu artinya aku akan segera kembali. Dan tetaplah berdoa karena doa adalah nafas hidup. Kawan, itulah tadi perjalananku dalam eksplor di Bukit Doa Immanuel, Prigen, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Jangan lupa untuk menyaksikan perjalananku berikutnya. Dari Bukit Doa Immanuel aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.